Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Ya, untuk perilaku organisasi, kita masuk ke dalam pertemuan kedua ya. Pokok bahasannya ini mengenai perilaku individu, motivasi, dan stres kerja ya. Jadi, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian perilaku organisasi, yang mana pengertian perilaku organisasi ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli ya kemarin. Jadi, eee, perilaku organisasi ini merupakan organizational behavior-nya gitu ya. Jadi inti daripada pengertian perilaku organisasi ini adalah, suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu ya. Jadi, aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia gitu ya. Demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusianya terhadap organisasi. Jadi kembali lagi bagaimana, pengaruh manusia dapat membawa kesuksesan pencapaian tujuan perusahaan. Jadi, siapa yang masih ingat kemarin dengan 3 dimensi yang mempengaruhi perilaku organisasi ya. Jadi ada teknik, konsep, dan manusia. Yang mana manusia ini tentu memiliki peranan penting ya dalam organisasi. Dan kita tahu ya tidak mudah memahami perilaku manusia karena terkait dengan kepribadian, kemudian karakter ya, itu berbeda-beda ya antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai perilaku individunya ya, perilaku dari si masing-masing manusianya ya. Perilaku individu ya, jadi apa saja yang mempengaruhi perilaku individu ya? Yang pertama ada kepribadian ya. Jadi kepribadian ini merupakan salah satu variabel psikologis yang banyak dikaji dalam hubungannya dengan perilaku kerja ya. Di sini ada definisi kepribadian menurut Robin and Judge ya. Kepribadian adalah organisasi dinamik dari sistem-sistem psikologis dalam individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungannya ya. Jadi contohnya dengan adanya seleksi perekrutan gitu ya. Nah, ini kan penerapan ilmu tentang, perilaku si individu ini amat penting juga gitu ya. Jadi untuk mencari kira-kira karyawan yang seperti apa nih yang cocok atau yang pantas untuk menjadi bagian dari organisasi gitu ya. Jadi, eee, bagaimana mendapatkan orang-orang yang memiliki mental yang sesuai gitu ya dengan pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Kemudian dalam kondisi psikologi yang seperti apa yang kira-kira bisa, mendukung gitu ya pada saat pencapaian kinerjanya. Jadi bagaimana suatu perusahaan dapat mempengaruhi para pekerja sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh hasil yang sebaik mungkin dari mereka. Makanya perlu diadakan seleksi yang efektif pada saat penerimaan calon karyawan gitu ya. Karena setelah diteliti ya kayak faktor lingkungan kerja, kemudian pengatur jam kerja, serta upah gitu ya, ternyata belum tentu juga mempengaruhi tingkat, produktivitas kerjanya karyawan gitu. Tetapi memang ada faktor-faktor lain dalam diri karyawan yang bisa mempengaruhi kinerja mereka. Seperti kepribadian, kemudian, sikap, kemudian hubungan sosial ya, itu kan juga bisa mempengaruhi tingkat kenyamanan seseorang dalam bekerja, sehingga bisa berpengaruh pula pada hasil kinerjanya itu ya. Nah, kemudian pengertian lain mengenai kepribadian menurut Gibson ya. Kepribadian adalah kumpulan karakteristik dan kecenderungan yang stabil yang menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Kemudian menurut Ivan Cevik,
Kepribadian adalah sekumpulan perasaan dan perilaku yang relatif tetap, yang secara signifikan terbentuk oleh faktor keturunan dan lingkungan. Jadi kita bisa simpulkan kalau kepribadian ini adalah himpunan karakteristik, kecenderungan, dan temperamen yang relatif stabil yang dibentuk secara nyata oleh faktor keturunan, faktor sosial, budaya, dan lingkungan ya. Jadi variabel-variabel inilah yang menentukan karakteristik dan perbedaan dalam perilaku individu. Jadi memang secara umum kepribadian ini dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Kalau faktor keturunan ini biasanya genetis ya, faktor genetis seorang individu kayak bentuk fisik, bentuk wajah, temperamennya gitu ya. Jadi ciri-ciri yang dianggap sebagian atau seluruhnya dipengaruhi oleh orang tua kita, baik secara biologis, fisiologis maupun psikologisnya. Kemudian kalau faktor lingkungan ya, faktor lingkungan tempat kita tumbuh dan dibesarkan ya, itu kan ada norma dalam keluarga, teman-teman gitu ya, dan kelompok-kelompok sosial ini kan memiliki peranan juga dalam membentuk kepribadian kita. Jadi faktor keturunan ini membekali kita dengan sifat dan kemampuan bawaan, tetapi potensi penuh kita ini ditentukan oleh seberapa baik kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Jadi kepribadian seseorang meskipun pada umumnya stabil dan konsisten, tapi dapat berubah juga tergantung pada situasi yang dihadapinya. Mungkin yang semula orangnya pendiam, tapi ketika menghadapi situasi yang lingkungan lagi ramai, interaktifnya banyak gitu ya, banyak ngobrol. Jadi yang tadinya pendiam mungkin bisa juga berubah menjadi interaktif juga gitu ya. Nah, ini ada teori kepribadian ya. Jadi ada 3 pendekatan teori untuk memahami kepribadian, yaitu teori sifat ya, trait. Kemudian ada teori psikodinamis atau psychodynamic approach. Kemudian ada teori humanistik ya. Ini menurut Gibson ya. Nah, ini ya. Jadi teori sifat ini adalah perilaku individu dalam pola yang konsisten, dugaan kecenderungan yang mengarah perilaku dengan cara konsisten dan ini menjadi ciri karakteristik tertentu ya. Kemudian ada psikodinamik bahwa orang ini mempunyai dasar yang berbeda-beda. Kemudian kalau teori humanistik ini berpusat pada manusia ya. Untuk memahami kepribadian menekankan pada perkembangan individu dan aktualisasi diri, serta pentingnya bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya dan semua kekuatan yang mempengaruhi mereka ya. Jadi emang ini lebih kepada human sosialnya itu ya, kepada sosial. Kemudian karakteristik kepribadian ya. Jadi ada beberapa ini ya karakteristik kepribadiannya ini. Sebentar ya. Jadi memang ada beberapa instrumen penilaian ya terkait sama kepribadian ya. Instrumen penilaian untuk mengukur kepribadian yang sering digunakan itu seperti apa. Jadi instrumen penilaiannya ini berisi 100 kuesioner ya yang menanyakan bagaimana biasanya orang merasa atau bertindak dalam situasi tertentu. Ini dilakukan oleh penelitian The Myers-Briggs ya, type indikator. Jadi memang dia ini menentukan ada beberapa indikator yang paling sering digunakan dalam proses penilaian kepribadian seseorang. Nah,
Berdasarkan jawaban yang diberikan dalam tes tersebut ya, individu diklasifikasikan sebagai ekstrovert atau introvert ya. Jadi ekstrovert atau introvert gitu ya. Kemudian ada sensitif atau intuitif. Kemudian ada pemikir atau perasa, thinking atau feeling gitu ya. Kemudian ada menilai atau memahami. Nah, istilah-istilah tadi ini dirangkum sama si Robin and Judge ya. Jadi ada extraverted versus introverted. Extravert extravert versus introvert gitu ya. Jadi individu dengan karakteristik ekstrovert ini digambarkan sebagai individu yang ramah ya, suka bergaul dan tegas ya. Jadi kalau individu yang introvert itu digambarkan sebagai individu yang pendiam dan pemalu. Kemudian ada sensing versus intuitif ya. Jadi individu dengan karakteristik sensitif ini digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan ya. Jadi memang sudah tersistematis. Jadi mereka ini fokus pada detail. Sebaliknya kalau si individu dengan karakteristik intuitif, dia mengandalkan proses-proses tidak sadar dan melihat pada gambaran umum. Jadi kalau yang sensitif ini biasanya lebih kurang suka adanya perubahan gitu ya. Jadi pengennya dia ini sudah rutinitas dan secara urutannya tuh sudah ada gitu kan. Jadi mereka ini males kalau misalkan keluar dari jalur gitu. Kalau yang intuitif dia lebih kepada lebih senang secara apa namanya spontanitas gitu ya. Lebih suka tantangan ya kalau intuitif. Kemudian ada thinking versus feeling ya. Jadi individu yang termasuk ke dalam karakteristik pemikir, ini menggunakan alasan dan logika untuk menangani berbagai masalah. Sedangkan individu dengan karakteristik perasa, ini mengandalkan nilai-nilai emosi pribadi mereka itu ya. Biasanya kalau ini feeling ini lebih kepada wanita ya. Sedangkan thinking nih biasanya pria ya yang lebih mengedepankan logika. Kemudian ada judging versus perceiving. Jadi individu yang cenderung memiliki karakteristik memahami, menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Ya. Kalau yang judging. Sedangkan individu yang perceiving ini karakteristiknya lebih fleksibel dan spontan gitu ya. Jadi meskipun penelitiannya ini populer gitu ya, menggunakan indikator-indikator tadi ya, tapi tidak ada bukti yang jelas juga gitu ya, apakah si penilaian instrumen itu ini bisa dikatakan valid gitu ya untuk mengukur kepribadian seseorang gitu ya. Tapi dengan adanya si penelitian terhadap indikator yang lebih sering ya kepribadian seseorang ini kita juga jadi bisa tahu gitu ya. Kepribadian seseorang itu dikategorikan ada apa-apa aja gitu ya. Nah, kemudian ada teori The Big Five Personality Model ya. Jadi banyak penelitian juga mendukung bahwa ada 5 dimensi dasar yang saling mendasari, yang saling melengkapi mencakup sebagian besar variasi yang signifikan dalam kepribadian manusia. Jadi penelitian-penelitian mengenai model 5 besar ini menemukan keterkaitan antara dimensi-dimensi kepribadian dengan perilaku kerja individu. Ya, ada apa aja ya? Kita lihat dulu di sini. Ada extraversion. Jadi dimensi ini mengungkapkan tingkat kenyamanan seseorang dalam berhubungan dengan individu lain. Jadi individu yang memiliki sifat
ekstraversi ini cenderung suka hidup berkelompok, tegas, dan mudah bersosialisasi. Sebaliknya, individu yang memiliki sifat introvert ini cenderung suka menyendiri, penakut, dan pendiam ya. Kemudian tadi ada extraversion, ada agreeableness ya, mudah akur atau mudah bersepakat. Jadi dimensi ini merujuk pada kecenderungan individu untuk patuh terhadap individu lainnya. Individu yang sangat mudah bersepakat adalah individu yang senang bekerja sama, hangat, dan penuh kepercayaan. Sementara individu yang tidak mudah bersepakat cenderung bersikap dingin, tidak ramah, dan suka menantang. Kemudian ada conscientiousness, jadi sifat berhati-hati. Dimensi ini merupakan ukuran kepercayaan ya. Jadi individu ini sangat berhati-hati. Jadi individunya bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan gigih ciri-cirinya. Sebaliknya, individu dengan sifat tidak berhati-hati atau berhati-hati yang rendah ini cenderung mudah bingung, tidak teratur, dan tidak bisa diandalkan. Kemudian ada emotional stability, stabilitas emosi ya. Jadi sering juga disebut berdasarkan kebalikannya, yaitu neurosis. Dimensi ini menilai kemampuan seseorang untuk menahan stres. Individu dengan stabilitas emosi yang positif cenderung tenang, percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh. Sementara individu dengan stabilitas emosi yang negatif cenderung mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh. Kemudian ada openness to experience, jadi terbuka terhadap hal-hal baru ya. Individunya sangat terbuka, cenderung kreatif, ingin tahu, dan sensitif terhadap hal-hal yang bersifat seni. Sebaliknya, mereka yang tidak terbuka cenderung memiliki sifat konvensional, merasa nyaman dengan hal-hal yang telah ada. Jadi, udah zonanya gitu ya, udah nggak mau lagi keluar dari zona nyaman gitu ya. Itu yang tidak, individu yang tidak terbuka gitu ya, tidak openness to experience. Tapi kalau yang openness to experience, dia lebih kreatif, ingin tahu gitu ya, lebih terbuka gitu ya, terhadap hal-hal baru. Nah, itu terkait sama the Big Five personality model ya. Ada extraversion ya, kemudian ada apa lagi tadi? Agreeableness, conscientiousness ya. Kemudian ada emotional stability dan openness to experience. Nah, penelitian-penelitian mengenai 5 besar ini menemukan adanya keterkaitan antara dimensi-dimensi kepribadian dengan perilaku kerja individu ya. Nah, ini. Jadi ada dimensi agreeableness, extraversion, dan openness berkaitan dengan work involvement individu. Kemudian extraversion, agreeableness, conscientiousness, dan openness berkaitan secara positif dengan work engagement. Ya. Sedangkan neuroticism berkaitan secara negatif dengan work engagement. Ya. Kemudian hasil penelitian lain, yaitu agreeableness dan conscientiousness berkorelasi dengan semua dimensi komitmen organisasi, yaitu berkorelasi positif dengan efektif komitmen dan normatif komitmen di pihak lain, berkorelasi negatif dengan continuance komitmen. Jadi ini artinya penelitian-penelitian yang dilakukan ya terkait sama kepribadian seseorang itu berpengaruh terhadap kondisi pekerjaannya seseorang gitu ya. Jadi dengan adanya beberapa penelitian di atas, ini menunjukkan bahwa individu yang dapat dipercaya, dapat diandalkan dan bertanggung jawab, mampu membuat rencana, terorganisasi, kemudian pekerja keras, gigih, dan berorientasi pada prestasi, ini cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi.
dalam sebagian besar pekerjaannya, gitu ya. Jadi, karyawan dengan sikap berhati-hati yang tinggi juga cenderung memiliki pengetahuan kerja yang tinggi, karena individu tipe ini mungkin mengerahkan upaya yang cukup besar dalam pekerjaannya mereka. Dengan demikian pengetahuan kerja yang lebih tinggi juga berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja. Penelitian ini juga membuktikan adanya hubungan yang relatif kuat ya, yang konsisten antara sikap berhati-hati dan perilaku organisasi. Jadi ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh uh, penelitian terdahulu ya, oleh ahli-ahli perilaku organisasi. Jadi dia mengaitkan dengan the Big Five model tadi. Jadi selain menghubungkan dengan prestasi kerja tadi ya, model 5 besar ini juga bisa memiliki implikasi lain terhadap pekerjaan dan kehidupan gitu ya. Dibandingkan individu dengan karakteristik introvert ya, individu yang ekstrovert ini cenderung lebih bahagia dia dalam melakukan pekerjaan ya, dan dalam kehidupan mereka. Jadi memang kalau yang ekstrovert itu kan dia lebih terbuka gitu ya, banyak berinteraksi, dinamis ya. Jadi artinya ya hidupnya pun lebih banyak warnanya gitu dibandingkan orang-orang yang cenderung pendiam gitu ya. Dan biasanya juga yang ekstrovert ini memang lebih banyak teman ya, lebih banyak teman yang bisa apa namanya, berinteraksi, bersosialisasinya tuh tinggi gitu dibandingkan dengan individu yang introvert. Kemudian individu dengan stabilitas emosi yang tinggi ini juga lebih bahagia dibandingkan mereka yang memiliki stabilitas emosi yang rendah. Karena apa? Karena mereka mampu menekan stresnya mereka gitu ya. Jadi ya enjoy life gitu ya artinya kan. Jadi memang berdasarkan model 5 besar tadi, stabilitas emosi ini memang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kenyamanan hidup gitu ya, kepuasan kerja gitu ya, karena tingkat tingkat stresnya rendah gitu kan. Karena mereka mampu, apa namanya tuh, mengatur atau mengelola stresnya gitu ya. Dan stabilitas emosi ini juga berhubungan dengan kesehatan juga ya. Jadi kalau dia mampu, mengontrol stresnya, mampu mengelola, me-manage, stresnya dia gitu ya, artinya mereka juga bisa, me-manage kesehatannya mereka. Jadi kesehatannya ini keluhan kesehatannya ini bisa lebih jauh sedikit gitu ya, lebih sedikit gitu ya. Beda dengan, stabilitas emosi yang rendah gitu ya. Jadi ketika suasana hati tidak enak gitu ya, tidak baik, cenderung membuat keputusan yang, apa namanya, lebih cepat dan terkesan terburu-buru gitu. Jadi artinya memang suasana hatinya lagi buruk, udah gitu, tidak bisa mengelola tingkat stresnya itu ya. Jadi nanti akan berpengaruh juga terhadap dia punya kesehatan ya. Kemudian kalau yang individu dengan tingkat keterbukaannya tinggi gitu terhadap hal-hal baru, openness to experience gitu ya. Nah, ini kan orang-orangnya tipikal yang lebih open minded biasanya ya, lebih kreatif, kemudian wawasannya juga lebih banyak, kemudian ketertarikan terhadap seninya juga tinggi itu ya. Jadi tipe-tipikal orang yang seperti ini nih dibutuhkan juga oleh organisasi untuk melakukan perubahan organisasi ke arah yang lebih baik. Karena mereka ini, konteksnya tuh dinamis gitu loh, artinya kan pengen tahuan gitu ya, keponya tinggi terhadap sesuatu. Nah kemudian,
Dimensi utama kepribadian yang mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku di dalam organisasi, yang pertama adalah locus of control ya. Jadi locus of control ini suatu karakteristik kepribadian yang menggambarkan seseorang yang menganggap bahwa kontrol kehidupan mereka datang dari dalam diri mereka sendiri sebagai internalizer dan datang dari luar sebagai externalizer. Kemudian selain locus of control ada self-efficacy. Jadi suatu keyakinan bahwa seseorang dapat berprestasi secara memadai dalam situasi tertentu ya. Berkaitan dengan keyakinan seseorang mengenai kompetensi dan kemampuan. Konsep self-efficacy ini mencakup 3 dimensi. Ada magnitude, strength, sama generality. Kalau magnitude ini tingkat kesulitan tugas yang diyakini dapat diselesaikan. Kemudian kalau strength ini, apakah magnitudenya tinggi dan dapat menghasilkan ketekunan saat menghadapi kesulitan. Kemudian generality ini sebagai keleluasaan dari bentuk self-efficacy yang dimiliki seseorang untuk digunakan dalam situasi lain yang berbeda. Jadi tadi ya, ada yang berkaitan sama dimensi utama kepribadian ya. Jadi ada locus of control tadi ya. Ini apa namanya? Dengan adanya locus of control ini juga perilaku kerja bisa dijelaskan melalui penilaian karyawan terhadap hasil kinerja mereka. Karyawan yang merasa kontrol internalnya ini yakin bahwa mereka sendirilah yang menentukan nasibnya gitu ya, sehingga dapat mempengaruhi hasil melalui kemampuan, keahlian, dan usaha mereka sendiri. Kemudian tadi ada self-efficacy ya. Ini kalau orang yang punya self-efficacy-nya tinggi, ini fokus pada peluangnya juga pengennya tuh dikejar terus gitu ya, peluang yang ada, dan melihat rintangan yang ada tuh sebagai sesuatu hal yang kecil yang dapat diatasi gitu. Itu kalau orang yang punya self-efficacy-nya tinggi. Tapi kalau self-efficacy-nya rendah ini dia cenderung ragu-ragu orangnya ya, tipikalnya. Karena memandang rintangan yang ada itu sesuatu yang tidak dapat mereka kontrol dan bisa-bisa bisa menghambat gitu ya. Jadi mereka yakin kalau rintangan itu bisa menghambat apa yang mereka yang mau capai gitu ya. Jadi dengan kata lain takutnya usaha yang mereka lakukan itu menjadi sia-sia gitu karena adanya rintangan-rintangan yang ada. Dan kalau ingin menjelaskan gitu ya, memprediksikan perilaku, kita juga harus memahami gitu cara si individu ini belajar. Karena kan kebanyakan perilaku dalam organisasi ini kan merupakan perilaku yang dipelajari. Makanya ada teori-teori pembelajaran gitu ya. Karena ini adalah saling berkaitan sama kita pengen tahu perilaku seseorang. Nah ini ya, jadi pembelajaran ini merupakan proses di mana terjadinya perubahan di dalam perilaku yang relatif bertahan sebagai hasil dari prakteknya. Nah, apa saja menjadi teori-teori pembelajaran? Yang pertama ada classical conditioning, operant conditioning, dan social learning ya. Jadi yang pertama pengkondisian klasik, classical conditioning. Jadi individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respon baru. Jadi contohnya ketika ada kedatangan pengawas gitu ya, yang dijadwalkan untuk berkunjung, biasanya manajer akan merapikan kantor gitu ya, beres-beres kantor gitu kan. Nah ini kan kadang
sering nih dilakukan seperti itu, giliran mau ada kunjungan, baru deh tuh siap-siap gitu ya kan. Jadi kesannya tuh, eee, sesuatu yang baiknya itu dibuat-buat gitu ya, karena memang akan adanya suatu kunjungan gitu kan. Jadi ada beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respon baru gitu ya. Jadi orang pun akan ter-mindset ketika ada kunjungan, baru kantornya bersih, baru kegiatan administrasinya rapi gitu kan. Tapi kalau tidak ada kunjungan, ya biasa-biasa saja. Nah, itu yang dimaksud sama pengkondisian klasik gitu ya. Kemudian ada pengkondisian operan gitu ya. Kalau pengkondisian operan adalah jenis pengkondisian di mana perilaku secara sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman gitu ya. Jadi kecenderungan untuk mengulang perilaku seperti ini itu dipengaruhi oleh ada atau tidaknya penegasan dari konsekuensi yang dihasilkan oleh perilaku, gitu ya. Jadi penegasan akan memperkuat sebuah perilaku dan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut dapat diulangi lagi, gitu. Jadi menurut pendapatnya Skinner, dia mengemukakan bahwa menciptakan konsekuensi yang menyenangkan untuk mengikuti bentuk perilaku tertentu akan meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Jadi orang belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Kecenderungan untuk mengulangi perilaku semacam ini dipengaruhi oleh penguatan atau tidak adanya penguatan yang ditimbulkan oleh konsekuensi-konsekuensi perilaku tersebut, gitu. Misalkan penghargaan gitu ya, ini akan paling efektif jika penghargaan itu dengan segera mengikuti respon yang diinginkan. Jadi, perilaku yang tidak diberi penghargaan akan lebih kecil kemungkinannya untuk diulang gitu ya. Artinya memang, eee, apabila kita diberikan suatu reward gitu ya, ya kita tidak mau lagi untuk melakukan kesalahan gitu, karena nanti akan adanya punishment. Tapi jika kita tidak melakukan kesalahan, kita akan dikasih reward. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian pembelajaran sosial ya. Jadi pembelajaran sosial ini adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung gitu ya. Jadi ada 4 proses yang menentukan pengaruh suatu model pada seorang individu. Yang pertama, attentional process. Ini cenderung sangat dipengaruhi oleh model-model yang menarik, berulang-ulang ada, penting, serupa dengan kita dalam hal perkiraan. Kemudian retensi proses. Ini pengaruh suatu model akan bergantung pada betapa baiknya individu mengingat tindakan model itu setelah model itu tidak ada lagi. Ini terkait sama model pembelajaran ya. Kemudian motor reproduction process. Jadi setelah seorang itu melihat suatu perilaku baru dengan mengamati si model yang dicontohkan, itu pengamatan ini harus diubah menjadi perbuatan. Kemudian reinforcement process. Individu-individu akan dimotivasi untuk memperlihatkan perilaku yang dipelajari dari model jika disediakan rasa positif atau ganjaran. Jadi ini terkait sama hal-hal yang harus dipahami terkait sama perangsang, stimulus, respon, dan penguat gitu ya. Jadi kan kalau perangsang ini kan suatu keadaan yang berkembang dari dalam diri. Ada perangsang primer ya, seperti lapar gitu ya. Ini kan tidak dapat dipelajari karena sifatnya ada di dalam diri gitu kan ya. Kemudian stimulus tuh. Ini petunjuk adanya peristiwa untuk menanggapi sesuatu gitu ya. Jadi misalkan permintaan daripada seorang atasan, ini kan merupakan suatu stimulus untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu gitu ya. Kemudian jam juga bisa merupakan stimulus untuk bangun dan melakukan aktivitas. Itu contoh-contoh kecil aja.
Kemudian respon. Respon ini adalah hasil perilaku dari stimulus tadi, gitu kan. Respon dalam organisasi ya bisa bersifat tertulis, manual, atau petunjuk gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa individu ini mengalami pembelajaran gitu dengan berbagai model-model pembelajaran yang disebutkan tadi. Jadi melihat individu berperilaku ini sebenarnya hasil daripada pembelajaran tadi gitu ya. Dengan kata lain kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran telah terjadi ketika seseorang ini berperilaku, bereaksi, dan merespon sebagai hasil dari pengalaman dengan satu cara yang berbeda-beda gitu ya. Dan tentunya ini bisa merubah perilaku dari yang sebelumnya gitu. Makanya dengan tadi adanya beberapa ini ya, proses pembelajaran ya, terkait sama pembelajaran sosial, dengan adanya mentor ya, atau adanya model tadi ya, jadi memang benar-benar diperlihatkan gitu ya, si instrukturnya ini melakukan sesuatu gitu, agar si kita individu bisa mengambil pelajaran dari apa yang dicontohkan sama instruktur atau model tadi ya. Kemudian ada metode-metode pembentukan perilaku. Jadi ada 4 cara untuk membentuk perilaku. Yang pertama penguatan positif, penguatan negatif, ada hukuman, dan ada pemunahan. Jadi kalau untuk penguatan positif, ini jika suatu respon diikuti dengan sesuatu yang menyenangkan, nah itu responnya kan bagus ya. Nah itu artinya penguatan positif gitu ya. Jadi bila suatu respon diikuti oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, nah itu biasanya disebut penguatan negatif. Kemudian penghukuman juga akan mengakibatkan suatu kondisi yang tidak enak dalam suatu usaha gitu ya. Nah, ini kan tujuannya kan untuk menyingkirkan suatu perilaku yang tidak baik gitu ya, yang tidak diinginkan gitu. Jadi menyingkirkan penguatan apa saja yang mempertahankan suatu perilaku itu disebut pemunahan. Jadi jika perilaku itu tidak diperkuat, perilaku itu lambat laun akan mudah pudar atau punah, gitu ya. Itu terkait sama perilaku individu ya. Jadi memang ada banyak sekali dimensi-dimensi karakteristik-karakteristik yang berkaitan sama individu gitu ya. Jadi ada yang tadi extrovert, ada introvert, ada agreeableness ya. Kemudian ada openness to experience dan masih banyak lagi ya. Ada sensitif, kemudian ada thinking ya, feeling ya. Itu karakteristik daripada pribadi seseorang ya. Tentunya itu semua juga bisa dikaitkan atau berhubungan dengan metode-metode pembelajaran yang dilakukan gitu. Karena pada sejatinya perilaku-perilaku individu yang sekiranya memang perlu dikembangkan itu adalah salah satunya dari proses pembelajaran gitu ya. Sehingga ketika sudah mengikuti proses pembelajaran dengan metode pembelajaran yang ada, tentunya bisa merubah perilaku yang sebelumnya tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Atau juga bisa mengembangkan perilaku yang sudah baik menjadi yang lebih baik lagi ya. Itu terkait sama perilaku individu. Kemudian kita beralih ke motivasi ya. Jadi memang berkaitan sama perilaku individu juga gitu kan, karena motivasi ini kan juga konsepnya ini berasal dari dalam diri juga ada, berasal dari luar diri juga ada gitu ya. Nah, dorongan yang ada di dalam diri tentunya berkaitan sama kepribadian individunya masing-masing ya. Jadi
dalam menjalani kehidupan juga perlu adanya motivasi. Karena motivasi menimbulkan semangat atau dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi itu sendiri tadi ya, bisa bersifat internal atau eksternal. Kalau motivasi internal, ini motivasi yang berasal dari dalam dirinya individu gitu kan. Nah, ini biasanya sifatnya lebih kekal gitu ya. Kemudian ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini berasal dari luar individu yang bersifat sementara. Tentunya kedua jenis motivasi ini memiliki implikasi yang penting bagi kegiatan organisasi ya. Baik itu bagi para manajernya dalam mempekerjakan karyawan ya, dalam memotivasi karyawan maupun bagi karyawannya itu sendiri dalam memotivasi diri mereka untuk melakukan pekerjaan tertentu ya. Nah, di sini ada beberapa definisi motivasi menurut para ahli ya. Jadi motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan bertindak pada atau di dalam setiap individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku ya. Kemudian ada Robin and Judge, motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian menurut Lutan, motivasi adalah proses yang dimulai dengan defisiensi secara fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan atau insentif. Jadi, berdasarkan definisi tadi ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa terdapat 3 elemen penting ternyata ya yang ada di dalam motivasi itu ya. Yang pertama ada dorongan, kemudian ada tujuan, dan ada tindakan ya. Dorongan karena memang ada kebutuhan yang dirasakan ya, yang menggerakkan individu untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan, ya ini tujuan. Kemudian ada kebutuhan. Kebutuhannya ini adalah kekurangan yang dialami individu pada suatu waktu tertentu. Nah, kekurangannya ini adalah bisa bersifat fisik, bisa bersifat psikologis, ataupun sosiologis. Kemudian ada tujuan. Tujuannya ini adalah sesuatu yang pengen dicapai, yang sebelumnya belum pernah ada, itu ya, tiba-tiba pengen gitu kan. Dan tentunya ini sudah direncanakan ya. Kemudian ada tahapan proses motivasi ya. Jadi proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan, serta ada kompensasi di situ ya. Proses motivasi ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan berusaha untuk menguranginya dengan perilaku tertentu. Kemudian yang kedua, seseorang kemudian mencari cara untuk memuaskan keinginannya tersebut, ya. Jadi seseorang mengarahkan perilakunya ke arah pencarian tujuan atau pencarian prestasi dengan cara-cara yang telah dipilih dan didukung oleh kemampuan ataupun keterampilan daripada si individu tersebut. Dan biasanya dibarengi dengan pengalamannya dia. Kemudian ada penilaian prestasi. Jadi penilaian prestasi ini dilakukan oleh diri sendiri atau oleh orang lain atas keberhasilannya dalam mencapai tujuan ya. Kemudian ada imbalan atau hukuman ya. Nah, ini punishment and reward. Jadi kira-kira apa nih yang nantinya akan diterima? Ini tergantung dari evaluasi atas prestasi kerja yang dilakukan. Kemudian sejauh mana perilaku dan imbalan ini telah memuaskan kebutuhannya ya. Jadi seseorang menilai sejauh mana perilaku dan imbalan telah bisa memuaskan kebutuhannya ini jika siklus motivasi tersebut telah memuaskan kebutuhannya. Maka ada suatu keseimbangan atas kebutuhan tertentu yang dia rasakan gitu ya kan. Tetapi masih suka mikir lagi nih, kira-kira ada lagi nggak nih nanti kebutuhan yang belum terpenuhi gitu.
Nah, makanya ini akan terjadi lagi proses pengulangan dari si siklus motivasi dengan perilaku yang berbeda-beda, gitu kan. Tahapan proses motivasi memang ada 5 ya. Yang terakhir adalah sejauh mana perilaku dan imbalan telah memuaskan kebutuhan. Tapi kalau ketika yang namanya kebutuhan itu kan pasti kan ada lagi gitu ya. Orang kan juga tidak pernah puas terhadap apa yang sudah dicapai gitu. Pasti pengen ada lagi yang mau dicapai. Nah, proses tidak terpenuhinya kebutuhan itulah nanti akan melakukan pengulangan dari proses motivasi yang sudah dijelaskan dari awal tadi. Kemudian ada teori motivasi ya. Jadi teori motivasi ini pada dasarnya dibedakan menjadi 2 ya. Ada konten teori sama proses teori. Yang pertama kita masuk ke konten teori dulu ya. Jadi kalau konten teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor di dalam individu yang mendorong, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. Jadi teori-teori ini mencoba untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang spesifik untuk memotivasi orang ya. Kemudian kalau proses teori, ini menerangkan dan menganalisa bagaimana perilaku didorong, diarahkan, dan dihentikan. Nah, tadi ada 2, konten teori sama proses teori. Apa saja menjadi bagian dari konten teorinya motivasi ya? Yang pertama teorinya Maslow. Ini teori yang paling terkenal ya. Hierarki kebutuhan Maslow. Maslow need hierarchy. Jadi teori hierarki kebutuhan dari Maslow ini mengemukakan bahwa manusia di tempat kerjanya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang ada di dalam diri seseorang. Teori ini didasarkan pada 3 asumsi dasar ya. Yang pertama, kebutuhan manusia tersusun dalam satu hierarki, mulai dari hierarki kebutuhan yang paling dasar sampai ke kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk memenuhi kebutuhan dapat mempengaruhi perilaku seseorang, di mana hanya kebutuhan yang belum terpuaskan yang dapat menggerakkan perilaku. Kebutuhan yang telah terpuaskan tidak dapat berfungsi sebagai motivator. Kemudian yang ketiga, kebutuhan yang lebih tinggi berfungsi sebagai motivator apabila kebutuhan yang hierarkinya lebih rendah ini telah terpuaskan gitu ya secara meskipun kadarnya masih minimal. Kemudian atas asumsi di atas, hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow ini dikategorikan sebagai berikut ya. Nah ini ya biasanya segitiga kerucut. Jadi yang paling bawah itu adalah fisiologis ya. Jadi kebutuhan fisiologis ini merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar. Ini biasanya untuk berkaitan sama kebutuhan untuk hidup ya. Jadi dalam konteks organisasi, kompensasi merupakan kebutuhan fisiologisnya karyawan. Sehingga manajemen harus memberikan gaji yang sesuai kepada karyawan untuk membeli kebutuhan pokoknya dia yang berkaitan sama taraf hidupnya dia, taraf hidupnya seseorang karyawan. Jadi karyawan harus diberi waktu istirahat dan makan yang cukup agar kebutuhan fisiologisnya bisa terpenuhi. Kemudian ada safety and security, kebutuhan rasa aman, keselamatan, nyaman ya. Jadi apabila kebutuhan fisiologisnya relatif sudah terpuaskan, maka muncul kebutuhan yang berikutnya, yang kedua, yaitu kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Jadi kebutuhan ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaan, dan jaminan akan hari tua pada saat seseorang tidak lagi bekerja. Ini konteks teori motivasi menurut Maslow dari segi, saya ngambilnya dari segi organisasi ya. Tentunya teori motivasi Maslow ini bisa dipakai tidak hanya
untuk keperluan organisasi saja, tapi untuk kehidupan sosial masyarakat, bahkan untuk diri kita pribadi pun bisa dipakai. Ini konteksnya yang saya berikan terkait sama organisasi ya. Kemudian yang ketiga sosial ya. Bisa juga dibilang kebutuhan sosial. Jika kebutuhan hierarki pertama dan kedua ini telah terpuaskan, meskipun kadarnya minimal ya, maka akan muncul kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Love ya, kemudian belongingness ya, itu juga kan termasuk kebutuhan sosial ya, untuk persahabatan, untuk interaksi yang lebih erat lagi dengan orang lain ya. Kalau dalam konteks organisasi ini berkaitan sama kebutuhan akan adanya rekan kerja yang solid gitu ya, tim yang baik, supervisi yang baik gitu ya. Kemudian ada esteem atau kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, untuk dihargai atas prestasi kerjanya seseorang. Adanya pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang, serta adanya eh, pemberian reward gitu ya, dan promosi bagi karyawan yang bekerja dengan baik. Kemudian self aktualisasi, kebutuhan aktualisasi diri ya. Jadi aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi aktualisasi diri ini merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak pernah terpuaskan. Malahan kebutuhan akan aktualisasi diri ini ada kecenderungan potensinya bisa meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri, ini biasanya senang akan tugas-tugas yang menantang keahlian sama kemampuannya dia. Jadi, kalau dalam konteks organisasi, tipikal orang yang seperti ini mungkin manajer bisa memberikan pekerjaan yang menantang karyawan, sehingga keterampilan dan kreativitas yang dimiliki oleh si karyawan ini bisa totalitas digunakan gitu ya, bisa sepenuhnya digunakan. Itu terkait sama kebutuhan teori terkait sama teori motivasi berdasarkan Maslow gitu ya, hierarki kebutuhan. Kemudian ada teori IRG Aldefer. Aldefer teori. IRG Aldefer ya. Existence, kebutuhan eksistensi. Jadi fisiologis dan material dan kebutuhan rasa aman. Sebenarnya ini hampir sama teorinya si Maslow ya. Cuman kan kalau Maslow itu kan hierarkinya itu kan banyak ya. Nah, ini ya sama si Aldefer ini lebih dikelompokkan lagi gitu ya. Jadi dia cuman ada 3 poin aja. Jadi teori IRG ini juga menganggap bahwa kebutuhan manusia itu tersusun dalam suatu hierarki. Si Aldefer sama Maslow ini sependapat bahwa orang yang cenderung meningkat hierarki kebutuhannya ini sejalan dengan terpuaskannya kebutuhan pada hierarki yang lebih rendah gitu ya. Cuman si Aldefer ini tidak yakin, ada yang tidak yakin atau tidak sependapat dengan Maslow gitu ya. Jadi bahwa kalau teorinya Maslow kan kebutuhan yang paling rendah harus terpuaskan dulu gitu sebelum meningkat ke kebutuhan yang ada di atasnya gitu. Tapi makanya si teori Maslow menganggap kebutuhan manusia itu tersusun dalam 5 hierarki gitu kan. Tapi kalau si teorinya si Aldefer ini nggak mesti kebutuhan terendah terpenuhi dulu gitu kan. Jadi dia lebih kepada menganggap bahwa kebutuhan manusia itu hanya memiliki 3 hierarki kebutuhan. Kalau Maslow kan 5 tadi ya. Yang pertama ada kebutuhan eksistensi ya. Jadi kebutuhan eksistensi ini berupa semua kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis
dan material dan kebutuhan rasa aman. Jadi dikelompokkan ya, digabung tadi ya, fisiologis, rasa aman itu digabung. Kemudian ada relatedness ya, kebutuhan akan keterkaitan. Ini sama yang kebutuhan sosial dari Maslow ya. Jadi kebutuhan akan keterkaitan meliputi semua bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan hubungan antar pribadi di tempat kerja. Kemudian ada growth, kebutuhan pertumbuhan. Nah, ini berkaitan dengan pengembangan potensi seseorang. Jadi termasuk kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan dari si punyanya Maslow tadi. Jadi dikelompokkan menjadi 3 kalau si teorinya Alderfer. Di mana ada kebutuhan eksistensi. Dia penggabungan antara kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. Kemudian ada relatedness. Ini terkait sama kebutuhan sosial. Terus ada growth ya, terkait sama aktualisasi diri, penghargaan dan aktualisasi diri. Kemudian ada teori 2 faktor Herzberg ya, namanya susah. Jadi teori 2 faktor yang dikemukakan oleh Herzberg ini menyimpulkan ada 2 hal ya, atau 2 faktor. Yang pertama adanya hygiene factor, dissatisfier, atau hygiene factor ya. Dalam konteksnya organisasi yang termasuk ke dalam hygiene factor ini adalah gaji, status kepegawaian ya, keamanan kerja, kondisi kerja, kemudian apa nih? Fringe benefit, kebijakan dan prosedur sama hubungan interpersonal. Jadi si Herzberg ini berpendapat bahwa apabila faktor atau kondisi itu tidak ada, maka bisa menyebabkan ketidakpuasan di antara para pekerja, gitu ya. Kemudian ada kondisi intrinsik. Nah, kalau si kondisi intrinsik ini terkait sama pencapaian prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, kemudian pekerjaan itu sendiri, sama kesempatan untuk berkembang ya. Jadi si Herzberg ini beranggapan bahwa apabila tidak adanya kondisi ini ya, ini bukan berarti seseorang itu mengalami kebutuhan yang tidak puas, bukan. Tetapi jika kondisi atau faktor-faktor ini tidak ada, ini bisa meminimkan motivasi yang ada gitu. Yang tadinya motivasinya kuat gitu ya, karena ada satu faktor yang tidak ada, jadi motivasinya ini lebih turun gitu ya. Artinya tetap merasa terpenuhi kebutuhannya, tapi cenderung ada penurunan motivasi di situ ya. Kemudian teori motivasi yang lain adalah McClellan ya. Nah, ini kebutuhan akan prestasi. Jadi dari apa namanya? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh McClellan, ada 3 karakteristik dari orang yang memiliki apa namanya? Prestasi yang tinggi gitu ya. Yang pertama, prestasi yang tinggi ini bisa dipengaruhi oleh karakteristik seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan suatu tugas ya. Jadi dia senang mencari solusi atas suatu permasalahan yang ada gitu. Dan mereka biasanya lebih suka bekerja sendiri daripada dengan orang lain. Tapi apabila pekerjaan membutuhkan bantuan orang lain gitu ya, cenderung si individu ini lebih memilih bekerja dengan orang-orang yang berkompeten gitu ya. Jadi dia akan nggak sembarangan juga memilih orang-orang yang untuk bekerja sama dengan dia. Kemudian yang kedua cenderung menetapkan tingkat kesulitan yang apa tuh namanya, selalu menghitung resikonya gitu.
Jadi tingkat kesulitannya itu terhadap tugas itu selalu dihitung resikonya. Kemudian memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh feedback atau tanggapan atas pelaksanaan tugasnya. Jadi mereka ini pengen tahu seberapa baiknya sih mereka telah mengerjakan tugasnya gitu ya. Jadi pengennya tuh langsung dinilai gitu kan. Tipikal orang yang pengen mendapat pengakuan juga dari orang lain ya. Dan mereka sangat antusias untuk mendapatkan si feedback tersebut gitu kan. Maupun hasilnya bagaimana gitu ya, mau hasilnya bagus atau hasilnya buruk, tapi tetap harus ada pengakuan terhadap apa yang sudah dilakukan. Kemudian ada kebutuhan afiliasi. Ini mendapat restu dan ketentraman dari orang lain, menyesuaikan diri, perhatian terhadap perasaan orang lain gitu ya. Jadi ini terkait sama kebutuhan afiliasi ini terkait sama suatu keinginan untuk melakukan hubungan yang hangat, yang bersahabat dengan orang lain gitu ya. Nah ini juga ada ciri-cirinya ya. Yang pertama, si individunya ini memiliki suatu keinginan yang kuat untuk mendapatkan restu dan ketentraman dari orang lain. Kemudian yang kedua, mereka cenderung untuk menyesuaikan diri dengan keinginan dan norma orang lain yang ada di lingkungannya. Kemudian yang ketiga, memiliki suatu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perasaan orang lain. Jadi, orang yang memiliki afiliasi yang tinggi ini ya, dia mencari kesempatan di tempat kerja untuk memuaskan kebutuhannya tersebut. Jadi, mereka cenderung bekerja dengan orang lain gitu ya, daripada bekerja sendiri. Beda sama yang tadi kebutuhan akan prestasi, tipikal orangnya itu cenderung pengennya kerja sendiri. Kalaupun pengen kerja sama-sama orang lain, dia memilih mana orang-orang yang tepat gitu ya, yang bisa bekerja sama dengan dia. Itu ciri untuk tipikal orang yang, apa namanya, motivasinya itu akan suatu prestasi ya, menurut si McClelland ya. Tapi kalau yang untuk kebutuhan afiliasi, McClelland mengatakan bahwa ciri-ciri orangnya adalah senang bekerja dengan orang lain gitu ya, dan dia memiliki, apa namanya, open minded gitu ya, pemikiran yang terbuka gitu, dan dia tuh pengennya tuh didukung dari orang-orang sekitarnya gitu ya. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan ya. Jadi kebutuhan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain dan harus bertanggung jawab kepadanya. Jadi ini orang-orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi juga ada ciri-cirinya nih ya. Yang pertama menurut si McClelland, orang-orang yang cenderung memiliki kebutuhan akan kekuasaan, ini pengennya ini mempengaruhi secara langsung terhadap orang lain. Kemudian keinginan untuk mengadakan pengendalian terhadap orang lain. Dan adanya suatu upaya untuk menjaga hubungan eh, pimpinan dan pengikutnya gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki kebutuhan akan kekuasaan, ini dia cenderung lebih banyak memberikan saran-saran. Jadi dia cenderung lebih banyak memberikan saran-saran, lebih sering memberikan pendapat ya, serta senang mengevaluasi gitu kan. Dan selalu mencoba untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti cara berpikirnya. Dan seseorang yang memiliki kebutuhan akan kekuasaan ini dia juga cenderung menjadi pemimpin gitu ya di lingkungan sekitarnya. Nah, itu apa namanya? Teori motivasi berdasarkan konten ya. Tadi kan ada dua ya, berdasarkan konten, berdasarkan teori proses. Nah, yang tadi si Abraham Maslow, kemudian McClelland, kemudian Herzberg ya. Nah, itu termasuk teori motivasi menurut kontennya, menurut isinya. Nah, menurut prosesnya, ini ada beberapa ya. Yang pertama ada ekspektansi teori, teori harapan ya.
Jadi teori ini dikembangkan oleh Viktor Fromm. Jadi ide dasar ekspektansi teori adalah motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya gitu ya. Jadi hasil usaha seseorang dalam melakukan pekerjaan seperti jumlah yang dihasilkan, kemudian kualitas dan produktivitasnya inilah yang menjadi dasar daripada si teori harapan tadi. Kemudian ada equity teori, teori keadilan ya. Jadi equity teori ini dikemukakan oleh Stacy Adam. Jadi manusia di tempat kerja ini menilai tentang inputnya dalam suatu hubungannya dengan pekerjaan gitu ya. Jadi dia lebih kepada memperhatikan selain memperhatikan outcome-nya ya, hasilnya, tapi dia juga memperhatikan proses yang ada di dalamnya gitu. Jadi fokusnya tidak hanya tujuannya aja, tapi fokusnya adalah proses yang dilaluinya juga. Jadi mereka membandingkannya dengan orang lain dalam kelompoknya ya. Jadi mereka membandingkan kelompoknya dia dibandingkan dengan kelompok yang lain gitu ya, atau dengan orang lain yang ada di luar organisasi di mana dia bekerja gitu kan. Jadi apabila persepsi seseorang menganggap bahwa hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan usahanya, dengan prosesnya, maka ini bisa menurunkan motivasi gitu ya. Jadi artinya memang ada apabila prosesnya bagus, maka menciptakan hasilnya yang bagus pula. Ada rewardnya sebanding gitu ya. Hasil yang diperoleh mendapatkan rewardnya sebanding atas proses yang dilalui. Tapi kalau ada si teorinya si equity ini, namanya teori keadilan ya. Apabila ada sesuatu yang tidak adil gitu ya, artinya prosesnya sudah berdarah-darah gitu, tetapi reward yang diberikan tidak sebanding, nah itu akan menimbulkan ketidaksesuaian gitu ya, yang dirasakan oleh seseorang. Jadi adanya dismotivasi di situ ya. Jadi adanya perbedaan persepsi di antara dua orang atau lebih gitu ya. Jadi makanya ada hasil yang berbeda yang diperoleh. Tapi ketika equity teori ini tidak terjadi gitu ya, tidak adanya keadilan di situ, maka tentu bisa menimbulkan dismotivasi. Kemudian teori penguatan ya, reinforcement theory. Teori ini dikemukakan oleh Skinner bahwa penguatan merupakan konsep belajar ya. Jadi perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berhubungan dengan perilaku tersebut. Orang cenderung melakukan sesuatu yang mengarah pada konsekuensi yang positif dan menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi mencari jalur aman aja. Jadi karyawan termotivasi untuk melakukan perilaku yang diinginkan organisasi. Dalam hal ini, perilaku termotivasi melalui proses belajar. Kemudian ada goal setting theory, teori penetapan tujuan. Mohon maaf ya, saya lagi flu nih. Jadi teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke. Teori yang dikembangkan oleh Edwin Locke ya, di mana teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Konsep dasar goal setting teori adalah karyawan yang memahami tujuan akan mempengaruhi perilaku kerjanya gitu ya. Nah, itu terkait sama beberapa teori motivasi ya. Jadi memang tidak mungkin kita menjalankan sesuatu tanpa adanya dorongan ya. Karena itu kan bisa menimbulkan kekuatan tersendiri untuk kita melakukan sesuatu. Baik itu yang dipengaruhi oleh dalam diri kita maupun yang dipengaruhi oleh
orang yang ada di sekitar kita. Tapi yang menjadi penguat, yang menjadi semangat utama tentunya dari dalam diri dulu ya. Kalau dari luarnya sudah menggebu-gebu dorongannya, tapi kalau di dalam dirinya tidak ada dorongan, artinya malas melakukannya, maka tidak bisa terjadi juga gitu ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan beberapa teori motivasi yang sudah dikemukakan oleh beberapa para ahli ya. Yang paling terkenal adalah teorinya Abraham Maslow ya. Jadi di dalam penelitian juga banyak teorinya si Maslow ini dipakai sebagai referensi utama atau grand theory daripada si penelitian yang berkaitan sama motivasi. Nah, itu terkait sama motivasi. Kemudian, jika terlalu sering mendapatkan dismotivasi ya, maka akan menimbulkan banyaknya tekanan ya. Tekanan bisa menyebabkan yang namanya stres kerja ya. Jadi, stres kerja ini semua orang pasti pernah mengalami ya. Baik itu karyawan level bawah sampai puncak pimpinan juga ya, bahkan karyawan non pimpinan juga ya, pasti ada satu kondisi yang menimbulkan stres kerja. Jadi kondisi kerja yang lingkungannya tidak baik juga bisa menjadi sumber utama ya yang sangat potensial untuk menimbulkan stres bagi karyawannya. Stres kerja yang dialami oleh karyawan ini juga tidak semuanya berdampak negatif ya. Ada dampak positifnya juga gitu ya. Baik itu bagi karyawan maupun bagi organisasi. Tapi semua itu biasanya tergantung daripada kondisi psikologis dan sosial seorang karyawan. Karena kan reaksi terhadap setiap kondisi stres itu kan beda-beda ya. Dan stres di lingkungan kerja juga memang tidak bisa kita hindari gitu kan. Cuman yang namanya stres kerja itu sekiranya kita bisa manage lah ya, bisa kita kurangi atau dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu pekerjaan kita. Karena stres kerja apabila kita manage gitu ya, ini malah bisa menjadi motivasi juga untuk meningkatkan intensitas kerja kita. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita terpaku sama stres kerja terus gitu ya, artinya kita tidak mengelola dengan baik stres kerjanya, tentu akan menjadi problematika tersendiri gitu ya, dan bahkan bisa berdampak negatif bagi individu dan organisasi, dan bisa mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan fisik daripada si karyawan. Ya, definisi stres kerja ya. Stres sebagai suatu tanggapan penyesuaian yang dimediasi oleh perbedaan-perbedaan individual yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan, situasi, atau bahkan peristiwa yang menetapkan permintaan khusus kepada seseorang. Kemudian, Lutan mendefinisikan stres kerja sebagai suatu kondisi yang muncul dari interaksi antara manusia dan pekerjaannya dan dicirikan oleh perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Yang menjadi penyebab stres kerja ya, yang pertama tentunya dari individu itu sendiri ya. Banyak ya pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh individu yang bisa menyebabkan stres kerja ya. Ada konflik peran ya. Konflik peran ini terjadi manakala seseorang dihadapkan untuk memenuhi harapan-harapan tentang pekerjaannya dan juga memenuhi harapan-harapan dari pekerjaan lainnya. Jadi setiap karyawan pasti pernah yang namanya mengalami beban kerja berlebih ya, overload. Jadi kalau beban kerja berlebih ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakmampuan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Karena hasil yang diminta itu terlalu tinggi gitu.
Kemudian di sisi lain, si karyawan terlalu banyak mengerjakan sesuatu, sehingga dia tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang merupakan beban kerja berlebihan jadinya ya. Beban kerja berlebihan ini bisa berdampak pada menurunnya motivasi kerja dan tentu meningkatnya angka absensi, sehingga bisa menurunkan tingkat kedisiplinan sehingga akan berdampak pada kinerjanya karyawan. Kemudian ada kemenduaan peran. Ini maksudnya apa nah, terlalu banyak multifungsi gitu ya. Role ambiguity. Jadi tidak adanya pengertian dari seseorang tentang hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Terlalu banyak dikaryakan karyawannya ya. Apa namanya? Tapi kompensasi yang diterima itu tidak sebanding gitu. Pekerjaannya banyak. Pekerjaannya banyak tapi gajinya satu gitu ya. Jadi kemenduaan peran. Nah, apa yang menjadi penyebab stres kerja? Yang kedua adalah kelompok organisasi. Jadi penyebab stres kerja pada kelompok dan organisasi ini berkaitan sama karakteristik kelompok ya. Jadi ada seperti norma-norma kelompok, kemudian kedudukan secara hierarki ya, garis wewenangnya, kepemimpinannya juga ya, kemudian lingkungannya juga ya. Jadi apa namanya, kalau misalkan teamwork-nya atau kelompoknya juga tidak bisa bekerja sama dengan baik, sedangkan dia harus menyelesaikan proyek itu sendirian ya, balik lagi nanti ada beban kerja lebih dan bisa mengakibatkan stres kerja. Kemudian apabila pemimpinnya tidak bisa merangkul karyawannya ya, lebih ke ngebosi gitu ya, tidak bisa menahan apa namanya, badai pekerjaan gitu ya, artinya semua kesalahan dilimpahkan kepada karyawan. Nah, itu kan juga bisa menimbulkan stres. Artinya kan pemimpinnya lebih kepada tidak mau ikut memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya karyawan gitu ya. Ya, itu bisa menyebabkan stres kerja. Budaya organisasi juga ya bisa apa namanya, menyebabkan stres kerja juga. Budaya organisasinya terlalu cepat misalkan, biasa mungkin kita kerjanya secara terstruktur gitu ya, ada rule-nya secara sistematis, tapi ada juga budaya organisasi yang cenderung melakukan kegiatan secara spontan gitu ya, kadang tidak memperhatikan rule yang ada. Nah, itu kan juga bisa menimbulkan stres kerja. Faktor di luar lingkungan kerja juga bisa ya, kayak kondisi pemerintahan juga ya, BBM naik gitu ya, cuman gajinya nggak naik-naik. Nah, itu kan juga bisa mempengaruhi juga. Kemudian dampak daripada stres kerja ya. Ada positif, ada negatif ya. Pada hakikatnya stres kerja ini tidak selalu buruk gitu ya, tidak selalu negatif. Melainkan juga memiliki sisi positif yang mana apabila kita kelola dengan baik, itu bisa menjadikan motivasi untuk diri kita gitu ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan ketika melakukan pekerjaan, semua orang baik-baik saja gitu ya, tidak tidak mengalami stres kerja gitu pada kinerjanya. Tentu juga tidak ada jadinya tidak ada dorongan untuk bekerja secara lebih gitu ya. Tapi kan kalau misalkan adanya stres kerja gitu ya,
itu kan juga bisa memotivasi diri kita. Kita bisa jadi lebih baik gitu dalam melakukan pekerjaan ya, untuk tidak melakukan suatu kesalahan lagi itu ya. Atau kita juga bisa, selalu apa namanya, jadi semangat untuk menggali ilmu gitu supaya bisa, semakin cepat, apa namanya, mencapai promosi jabatan gitu. Nah itu kan, yang awalnya stres kerja, mendapat tekanan, nah itu kan bisa apabila dikelola dengan baik, apabila dipandang sebagai hal yang positif, bisa menjadikan semangat atau motivasi dalam diri kita untuk meningkatkan kinerja kita di kemudian hari gitu ya. Tapi kalau misalkan karyawannya itu datar-datar aja, tidak ada tekanan dalam bekerja gitu ya, tidak ada stres itu, otomatis jadi tidak ada dorongan, tidak ada semangat untuk melakukan pekerjaan ke arah yang lebih baik lagi gitu. Tidak ada, eee, tidak ada rasa untuk bisa memperbaiki kinerjanya karena dianggap sudah, aman-aman aja gitu ya. Jadi tidak ada dorongan dalam diri untuk mempelajari hal-hal baru, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Tapi ketika stres meningkat ya, pada sampai tingkat yang paling tinggi, otomatis kan pekerjaan juga akan menurun gitu ya, secara secara mencolok gitu kan. Nah inilah kita harus mengelolanya dengan baik gitu ya. Mungkin bisa, melakukan healing gitu ya, dengan sesama rekan kerja atau dengan organisasi dengan memperhatikan kebutuhan daripada si karyawannya, misalkan adanya reward yang baik gitu ya, adanya, diperhatikan, kebutuhan istirahat, jam kerjanya karyawan gitu ya. Banyak banyak hal lah yang dilakukan organisasi, untuk menekan angka stres kerja gitu ya. Stres juga bisa berpengaruh pada perilaku kerja seperti tingkat kepuasan kerja ya, tingkat kinerja, ketidakhadiran, dan perputaran karyawan. Kemudian efek secara psikologisnya bisa meningkatkan tekanan darah dan berbagai penyakit yang membahayakan apabila stres kerjanya sudah terlalu tinggi, kemudian tidak ada kemampuan untuk mengelolanya ya, kemudian tidak ada perhatian juga dari perusahaan untuk menekan angka stres kerja, itu bisa menyebabkan sesuatu hal yang membahayakan bagi karyawan dan juga bagi organisasi. Tapi kalau stres kerjanya ini bisa dikelola dengan baik gitu ya, bisa ditekan, bisa diminimalkan stres kerjanya tentu akan memiliki, dampak positif yang menguntungkan gitu kan, yang bisa, diharapkan dapat memacu karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi, karyawan bisa memiliki motivasi kerja yang tinggi lagi gitu ya, sebagai penggerak, sebagai pemicu kinerja di masa, selanjutnya itu kan. Karena kan ada rangsangan untuk bekerja keras terus gitu ya. Ada rangsangan untuk, meningkatkan inspirasi itu kan, sehingga bisa meningkatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga bisa memiliki tujuan karir yang lebih panjang gitu ya. Jadi kebutuhan prestasinya juga akan lebih kuat lagi sehingga bisa lebih mudah untuk, apa namanya, menggapai target-target yang pengen dicapai gitu kan. Jadi menganggapnya bukan sebagai sebuah tekanan gitu, jadi menganggapnya sebagai sebuah, eee, apa namanya, dorongan gitu ya, semangat gitu kan, dan sebagai tantangan ya, challenge gitu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, itu ya terkait sama materi hari ini ya. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Nanti lanjut di e-learning, ada diskusi forum terkait materi kita hari ini tentang perilaku individu, tentang motivasi, tentang stres kerja ya. Baik, kita akan melanjutkan di via e-learning. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, untuk memahami apa, yang sudah disampaikan pada hari ini. Silakan melanjutkan kegiatan di e-learning.
Sampai berjumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.